Fiona. Kami akan membuat vlog untuk orang-orang yang capek Capek kerja, kerja. yang akan membahas tentang Work-life balance. Jangan lupa ya, tonton vlog kami di part selanjutnya. Dadah guys. Hai Sel, lagi banyak kerjaan nih guys. Waduh, kerja banget. Udah tanggal berapa nih, Sel? Iya, Ini kerja aja. Iya nih, gimana ya? Mana akhir tahun, kerjanya lagi banyak-banyaknya. Ngomongin akhir tahun, kalian ada rencana mau liburan kemana? Gimana ya? Belum kepikiran sih jujur karena masih mikirin kerjaan sih. Yang banyak banget. Kalau kamu kuliah? Aku juga belum kepikiran sih mau kemana. Kalau sendiri sih kemana? Kalau akhir tahun tuh enaknya kumpul-kumpul sih bareng keluarga sambil barbekyuan kan ya. Iya, Bisa benar-benar. banget sih. Tapi ngomongin akhir tahun nih, kalian ngerasa nggak sih kayak ini karena banyaknya deadline, karena akhir tahun susah bagi waktu antara kerjaan sama untuk diri kita sendiri gitu. Ya bener banget, kayak gue kerasa kayak setiap hari tuh kan gue kerja, kayak gue capek nih, kayak gak ada waktu gitu buat istirahat. Kayak misal kayak gue udah kerja capek, besoknya kayak ya udah kerja lagi, bangun lagi, pagi lagi, bangun pagi lagi, terus kerja lagi, kayak ya udah kayak siklusnya gitu-gitu aja gitu loh. Fix sih, lu pernah work life balance kacau balau. Gue juga udah pernah ngerasain itu. Jadi kayak buat diri sendiri tuh nggak kurus gitu. Tapi gue cari cara buat bagi waktu gitu. Oh iya, itu yang mau gue bahas deh. Kalian tahu work life balance kan? Yang dimana Gen Z ini tuh lagi menyuarakan banget tentang work life balance ini, Iya, antara jadi kayak antara kerja sama kehidupan pribadi itu setara gitu loh. Iya. Yang mau gue tanya, menurut kalian itu work life balance tuh gimana sih menurut pandangan kalian? Sederhana sih yang tadi kayak Vio bilang ya, kayak kehidupan kita bisa kerja nih, tapi kita juga punya kehidupan pribadi gitu loh. Jadi kita bisa bagi waktu antara kehidupan kerja sama kehidupan pribadi kita. Ya kayak misal nih kayak lo bisa nongkrong sama temen, staycation, me time, atau lo bisa Netflix-an gitu, kayak biar pikiran lo tuh fresh gitu loh. Jadi lo enggak selalu mikirin deadline pekerjaan. Kalau dengar dari tentang work life balance tuh kayak menyenangkan banget ya, jadi seimbang itu antara kehidupan kerja sama kehidupan untuk pribadi kita. Tapi kalian itu pernah nggak sih ngebayangin pengennya work life balance ini terjadi di kalian, tapi tiba-tiba malam-malam tuh kalian ditelepon sama atasan kalian untuk ngerjain deadline dan harus kirim malam itu juga. Itu nyebelin banget sih, Vi. Iya benar. Nah ini nih yang mau gue tanyain, kalau kita bisa balance, terus kan kayak ngaruh nggak sih ke pekerjaan gitu loh? Karena kan katanya kalau kita terlalu santai, kita tuh nggak produktif gitu. Menurut kalian tuh gimana? Mungkin ada ya yang mikir gitu, kalau kita terlalu punya banyak waktu santai, kita tuh jadinya kurang bertanggung jawab gitu. Padahal kalau kita bisa handle itu dengan baik, harusnya enggak sih. Gue setuju banget sih. Jadi lo bisa ngatur waktu buat kerja dan buat diri lo sendiri gitu. Tapi harus disiplin juga ya, jangan terlalu. Jadi lo bisa bagi waktu mana yang waktunya santai, mana yang waktunya untuk bekerja. Jangan sampai kebablasan santai. Iya sih, tapi kayak bayangin kalau misalnya atasan lu tuh pikir kalau lu tuh nggak berkomitmen sama kerjaan lu, kayak padahal lu lagi ngejaga, karena lu ngejaga balance itu gitu. Itu sering kejadian sih ya, kalau kita nggak lembur gitu, orang-orang anggapannya kita kerjanya nggak serius nih. Padahal kalau kita bisa nunjukin komitmen kita dalam hasil kerja, berapa lama kita kerja itu sebenarnya nggak berpengaruh banget. Itu sih kuncinya. Jadi gimana cara lo ngatur waktu itu gitu. Nah kayak terus gimana caranya biar nggak terlalu fokus kerja, tapi lu tuh tetap produktif? Nah, gue udah coba beberapa hal sih ya, kayak kita tuh harus punya batasan waktu kerjanya gitu. Kayak kalau udah waktunya jam pulang kerja atau udah di atas jam 7, ya udah kerjaan yang ini berhenti gitu. Jadi kita stop. Dan kedua, kita harus prioritasin nih kerjaan mana yang lebih prioritas. Nggak harus semua hal harus kita yang urus semua, kerjain semua. Iya banget lagi. Kayak lu tuh masih bisa mengatur waktunya untuk kayak misalnya weekend lu tuh pakai untuk olahraga atau bahkan nonton film keluar atau bahkan nongkrong-nongkrong sama teman-teman kalian yang bikin lo tuh aktivitas itu relax gitu dari yang setelah kerja seminggu kemarin
Oke, kayaknya kayak lebih ke manajemen waktu yang baik ya. Kayaknya kayak gue perlu coba deh nanti. Karena jujur ya gue akhir-akhir ini kayak kerja terus kayak gue kan bukan robot ya yang Iya, kerja bener. terus gitu kan, gue juga manusia ya. Kayak sampai gue tuh mikir kayak ini yakin nih gak ada buat diri gue sendiri waktunya gitu sih. Terus juga kalau kita kebanyakan kerja terus kita stres juga kan itu berpengaruh juga ya ke kerjaan kita. Kalau udah capek, stres, jadinya kita kerjain kerjaan asal-asalan gitu. Iya betul. Betul banget, dan itu bisa ngatur waktu untuk diri lo lagi sama Iya. yang mana buat diri lo, yang mana untuk pekerjaan gitu. Yang itu berasal tentang kerjaan. Oke sis. Jadinya tuh work life balance tuh intinya kita seimbang gitu, dan kita tetap produktif, jadi bisa ngejaga kesehatan kita, mental kita juga bisa tetap happy gitu di Iya. kerjaan kita. Dan itu manajemen waktu juga penting banget sih. Jadi mungkin dengan lu bisa manage waktu, orang bisa belajar lagi Iya. gimana cara manage waktu. Oke, thanks banget ya buat tipsnya. Gue bakal nyoba mulai atur waktu hidup biar nggak terlalu overnight lagi. Saat ini saya lagi bersama Ibu Novi. Ibu Novi ini di PT Intercipta menjabat sebagai General Manager. Halo Bu. Halo. Saya Fiona, mahasiswa S.A. Unggul Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Aku kesini mau nanya sedikit pendapat tentang Ibu, yaitu minta waktunya sebentar untuk mewawancarai tentang perihal work-life balance yang disuarakan banget nih sama Gen Z Bu. Kira-kira langsung aja ya Bu ke pertanyaan yang pertama. Kalau menurut Ibu, bisa nggak sih work-life balance ini terjadi? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Ini pasti bicara soal yang lagi heboh ya, Iya, antara generasi milenial sama generasi Gen Z. Oke. Bisa nggak terjadi? Bisa. Bisa saja. Sebenarnya cuma tergantung sama masing-masing pribadi, di mana mereka harus bisa mengatur waktunya, cara bekerjanya, sama bidang usaha yang mereka minati. Kayak perusahaan nih umpamanya, kalau saat ini kan kita memang adalah peralihan dari yang masih orang bilang masih zaman dulu ya, konvensional, dengan sekarang peralihan ke semua serba digitalisasi. Banyak perusahaan yang belum siap untuk beralih ke sana. Makanya kenapa perusahaan itu masih menuntut 50-50, 50% agar karyawannya pun tidak secara signifikan beralih nih dari milenial ke Gen Z. Model sistem kerjanya Gen Z. Gen Z itu kan digital banget ya. Iya betul. Kita zaman saya, kita bicara soal zaman saya. Kalau zaman kita ini adalah zaman yang masih menggunakan zamannya internet baru masuk. Nah, kita masih bentuknya seperti teks, masih modulnya teks. Jadi harus ada manualnya, ada juga digitalisasinya. Nah, kalau kita bisa atau tidak, semuanya pasti bisa. Gen Z itu cuma perlu melihat mereka sukanya masa umpamanya kayak gini. Perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan yang berhubungan dengan digital, yang mana mereka bisa ngatur waktunya sendiri, ya kan? Freelance Ya mungkin bisa kayak freelance, mungkin bisa jadi kayak afiliator ya, kayak afiliator yang kayak seperti itu, kayak berhubungan dengan teknologi. Nah kalau umpamanya kayak kita ini adalah carilah perusahaan-perusahaan untuk Gen Z itu perusahaan-perusahaan yang memang bisa mengakomodir model seperti itu. Kalau yang modelnya seperti kita di sini, untuk Gen Z mungkin sedikit akan mengalami stres menurut saya karena kita masih diatur dengan model yang harus kerja di jam segini, targetnya segini, kamu harus capai sekian. Kalau balance-nya ya kan, Gen Z jangan nunda pekerjaan sih sebenarnya. Bagaimana caranya? Kadang-kadang Gen Z itu kan suka baru berapa lama bekerja udah istirahatnya lebih lama daripada kerjanya kalau menurut saya saat ini. Nah, Gen Z itu juga harus berusaha untuk saat ini tuh jangan terlalu manja sih menurut saya. Oh iya. Ya kan ada manja ya. Itu versi saya. Tapi kalau umpamanya dibilang bisa apa nggak bisa. Yang penting dia jangan menunda pekerjaan.
menunda pekerjaan, waktu yang dikerjakan kalau memang dia tidak bisa, umpamanya kasih pekerjaan banyak nih, perusahaan-perusahaan konvensional seperti ini, mungkin lebih baik dia bicara dulu gitu, bicara dulu kalau memang dia punya tenggang, tidak bisa dia capai, dia komunikasikan dulu dengan atasannya. Menurut saya lebih baik seperti itu sih. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan yang kedua aja ya. Apa tuh pertanyaan kedua? Ini ada beberapa sih Bu pertanyaannya. Penting atau enggak keseimbangan dalam hidup atau work life balance ini, dan apa manfaatnya untuk pekerja? Banyak sih, Banyak. work life balance itu perlu banget ya. Perlu ya Bu ya. Karena posisinya kita kerja itu kan buat siapa sih? Buat keluarga. Keluarga. Oke, waktu kalau kita habisin semuanya untuk pekerjaan, tidak ada untuk keluarga, tidak ada untuk diri kita sendiri. Menurut saya sih justru malah kamu tidak optimal dalam bekerja. Memang kita diharapkan ada yang namanya overtime ya. Iya. Nah, overtime kita perlu nggak jadi pada saat kita memang disuruh untuk lembur, lihat dari diri kita dulu. Kira-kira itu karena loyalitas, kan kita kerja ada loyalitasnya ya, nggak semuanya diukur dengan uang gitu maksudnya. Nah, tapi juga tidak membuat kita jauh dari keluarga juga. Ada saatnya seperti mungkin hari Jumat selesai pekerjaan, memang masih ada pekerjaan tertunda, ya bisa kita coba kerjakan di Jumat itu. Kalau tidak bisa kita lanjutkan di Senin. Tapi pada saat di rumah minimalkan, tidak menutup kemungkinan kamu akan dikejar deadline, tapi minimalkan waktu keluarganya ada. Jadi makanya bagaimana cara mengatur waktu yang tepat. Itu intinya ya Bu. Intinya dan itu. work life balance itu sebenarnya waktu ya Bu. Cara mengatur waktu. Cara mengatur waktu kamu membuat kamu juga bisa mengimbangi stres kamu di pekerjaan. Olahraga juga termasuk work life balance. Sama. Jadi mungkin nggak untuk diri sendiri kadang-kadang pas hari gajian kita PD kita mungkin memberikan sesuatu buat menghargai diri kita bekerja, tapi jangan berlebihan. Kadang ada sesuatu yang tidak perlu, self reward ya Bu. Self reward tapi tidak berlebihan. Ada kalanya harus nabung juga ya. Iya betul. Jangan semuanya untuk mengatasi stres itu juga tidak benar. Jadi diatur dengan baik. Terus ada satu lagi, batasi menggunakan gadget untuk gengsi. Kadang-kadang gengsi itu tidak lepas dari gadget. Bisa dibilang 24 jam kurang tidur doang dia kayaknya nggak gunain gadget. Iya benar Bu. Ya. Apalagi sosial media untuk gengsi itu sangat pengaruh ya Bu. Oke, lanjut ya Bu. Tips-tipsnya untuk diri sendiri tuh biar kita tuh udah mencapai puncaknya work life balance gitu loh Bu. Biar kita tuh di posisi sekarang tuh work life balance ini tuh udah terjadi di diri kita sendiri gitu loh Bu. Kira-kira tipsnya nih. Tips biar bisa udah masa tolak ukur kali ya? Tolak ukur bisa maksudnya? Iya. Tolak ukur yang menurut kamu gue udah kena nih work life balance-nya nih dari mana? Gitu kan maksudnya. Itu pada saat seseorang sudah bisa memenuhi gaya hidup melalui pekerjaan yang dilakukan, seperti pengaturan waktu, pemenuhan hidup dengan keluarga, karirnya itu sudah berjalan dengan smooth, itu baru kita bisa dibilang sudah interact ke sana. Itu poin pentingnya Bu ya. Oke Bu, selanjutnya buat Ibu sendiri, kira-kira Ibu udah mencapai work life balance itu atau masih nanggung-nanggung nih Bu? Posisi Ibu sekarang nih sebagai general manager di PT Intercipta. Nah, kalau dibilang sudah atau belum, kalau generasi milenial itu sebenarnya lebih ke arah menjaga. Kalau dibilang sudah atau belum, mungkin sudah, mungkin juga belum. Saya nggak bisa bilang sudah dan belum, karena posisinya kalau kita ini yang milenial ini adalah sudah mulai work life-nya itu menjaga, karena posisinya kita sudah bisa atur, sudah bisa ngatur waktu untuk keluarga, diri sendiri. Nah, gimana cara ngejaganya? Kadang-kadang suka bablas nih ngikutin tren yang ada, itu aja sih saat ini. Oke Bu. Terakhir ya Bu, satu lagi pesan-pesan untuk Gen Z, kira-kira biar kedepannya tuh pengalaman milenial yang buruk tidak terjadi di Gen Z gitu Bu. Kira-kira apa Bu? Apa self rewardnya dibatasi atau gaya hidupnya atau gimana Bu? Sebenarnya seimbangin aja Gen Z yang sekarang itu, seimbangin aja gaya hidupnya, jangan berlebih. Terus kerjakan pekerjaan dengan maksudnya jangan diundur. Kemudian self reward boleh-boleh aja, tapi tidak berlebihan. Ya perlu sosialisasi benar untuk mencari teman baru, wawasan baru,
itu bagus gitu. Cuman kita sesuaikan juga dengan pendapatannya. Jangan over daripada pendapatan kita. Kadang-kadang Gen Z itu jangan sampai Gen Z itu malah over akhirnya menyusahkan ke depan. Ke depannya malah bukannya tambah dapat work life balance-nya malah mendapatkan stresnya. Malah cepet down gitu. Itu aja sih. Pinjol ya Bu ya? Ya, kan pinjol saat ini yang dulu di milenial kan nggak ada tuh pinjol. Iya. Karena adanya teknologi kan pinjol tambah banyak. Akhirnya yang kena Gen Z yang pada mau menampilkan lebih tidak sesuai dengan pendapatan dia. Gitu. Jadinya bukannya work life yang dia dapat malah WO. apa tuh Bu? Work out. Oke Bu, baik itu aja. Makasih ya Bu sebelumnya udah kasih kesempatan waktu untuk wawancara work life balance ini. Makasih Bu. Yang nonton, jangan lupa jaga keseimbangan ya. Kalau punya tips tentang work life balance bisa